Halo, aku akan menjelaskan apa itu psikologi forensik. Pertama, aku akan mulai menjelaskan dari definisi psikologi forensik. Nah, menurut The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, Part 1 and Summons 2002, mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan dalam dunia hukum. Forensik sendiri diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membentuk proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Hubungan psikologi dan dunia hukum. Yang pertama ada psychology in law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum yang menunjukkan bahwa psikologi bisa memberikan kontribusi praktis dengan upaya penerapan prinsip-prinsip psikologi di dalam konteks hukum. Dalam hubungan ini, hukum dilihat memiliki daya yang lebih kuat dari psikologi. Maksudnya, hukum yang akan menentukan apakah kontribusi psikologi dibutuhkan atau tidak. Contoh psychology in law adalah ahli psikologi yang menjadi saksi di pengadilan. Yang kedua, psychology of law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum, di mana psikologi memberikan penjelasan mengenai berbagai komponen psikologi dari proses hukum. Dalam hubungan ini, psikologi dilihat sebagai komponen yang lebih kuat dan mampu memberikan kontribusi yang kuat pada hukum. Psikologi mengkaji proses dan produk hukum yang akan memberikan kontribusi untuk mempengaruhi bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat. Contoh psychology of law adalah kajian tentang bagaimana hukum dapat membentuk kepatuhan hukum dalam masyarakat. Yang terakhir ada psychology and law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum, di mana riset-riset psikologi dapat dikembangkan dan hasilnya diterapkan dalam bidang hukum. Dalam hubungan ini, antara psikologi dan hukum dianggap setara, sehingga masing-masing mempunyai kemampuan untuk memberikan dan menerima. Psikologi dapat menawarkan berbagai riset terkait dengan hukum untuk memberikan masukan pada bidang hukum, untuk mengoptimalkan prosesnya. Selanjutnya ada tugas psikologi forensik. Yang pertama ada perilaku kejahatan yang dibagi menjadi dua. Ada interogasi dan criminal profiling. Interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Criminal profiling yaitu psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Tugas psikologi forensik pada korban adalah pada anak-anak atau wanita korban kekerasan, dibutuhkan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan dapat terbuka untuk bercerita. Yang ketiga ada psikologi forensik dapat melakukan otopsi. Otopsi psikologis dilakukan berdasarkan sumber dengan cara tidak langsung, yaitu dengan catatan yang ditinggalkan oleh almarhum dan dengan data yang diperoleh dari keluarga atau kerabat terdekatnya. Tujuan dilakukan otopsi psikologi adalah mengkonstruksi keadaan emosional, kepribadian, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi untuk menyimpulkan apakah korban bunuh diri atau dibunuh. Yang keempat ada pada pengadilan, yaitu psikologi forensik juga dapat bekerja membantu pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan. Dan yang terakhir ada kepolisian, yaitu psikologi forensik dapat memberikan pelatihan kepada polisi tentang interogasi yang menggunakan prinsip psikologi. Contoh kasus psikologi forensik dan cara penanganannya. Di Indonesia, salah satu kasus hukum yang prosesnya melibatkan peran ahli psikologi forensik adalah kasus Sumanto, kanibal asal Purbalingga. Pada tahun 2003, walaupun kesimpulan para psikolog menyatakan Sumanto menderita gangguan jiwa, pengadilan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun kepadanya. Selanjutnya, pada tahun 2008, para psikolog forensik kembali disibukkan oleh kasus pembunuhan berantai oleh Ferry Idam Henyansyah alias Rian. Para psikolog ini menjatuhkan penilaian bahwa Rian seorang psikopat dan berujung dijatuhkannya vonis mati kepadanya, baik oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali PK. Salah satu permasalahan pelik di Indonesia adalah sistem hukum yang secara sederhana berasumsi bahwa tindak kejahatan yang dapat dipidana haruslah atas dasar pertimbangan rasional dan dipikirkan sebelumnya.
Dengan demikian, pelaku tindak kejahatan yang didapati mengalami ketidakwarasan atau insanity otomatis tidak dipidana dan hanya divonis untuk menjalani perawatan atau terapi kejiwaan. Standar hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukannya dalam keadaan sedang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Para psikolog tidak sepenuhnya sependapat dengan standar ini. Itu dia penjelasan dari kami tentang psikologi forensik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.